Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu bab 5 adalah tentang amina ya. Kita mulai. Sebenarnya amina itu senyawa yang seperti apa? Jadi amina itu adalah senyawa yang mengandung gugus N, gugus nitrogen ya. Selanjutnya kita ke jenis-jenis amina. Di sini ada amina primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kita bahas yang amina primer. Amina primer amina yang terikat di C primer, seperti pada pembahasan yang dulu ya, hampir sama. Di sini aminanya NH2 terikat pada C primer. Contohnya adalah C2H5 yang terikat secara primer dengan NH2. Kemudian untuk amina sekunder ini agak berbeda. Kalau biasanya kan gugusnya terikat di C sekunder, kalau sekarang aminanya ini akan dihimpit oleh di antara kedua C ya, kedua gugus alkil. Di sini ada contoh C3CH3, lalu aminanya di sini NH, hanya berkurang ya karena ada dua ikatan. Lalu diikat lagi dengan C2H5 gitu ya. Kemudian untuk tersier hampir sama seperti sekunder, tapi di sini yang mengikat adalah 3 gugus. Jadi gugus N terikat di antara 3 gugus lainnya, N-nya nggak ada H-nya ya jadinya. Contohnya seperti struktur di sini ada diikat dengan etil, metil, dan propil. Kemudian untuk amina kuartener ini gugus N-nya, gugus aminanya terikat di antara 4 gugus lainnya. Tapi untuk amina kuartener ini bukan berupa amina seperti biasa ya, tapi berupa garam amonium tersubstitusi. Jadi di sini N-nya akan berubah menjadi kation, ada plusnya, nanti ada substitusinya, misal di sini ada Cl-men atau senyawa lainnya seperti ini ya, misal. Nanti substitusinya itu sebelah sini bisa diganti-ganti. Oke, kita lanjut ke tata nama amina. Jadi tata nama amina ada yang sebagai rantai utama dan ada juga yang sebagai cabang. Kita bahas dulu amina sebagai rantai utama. Di sini ada berdasarkan amina primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Di sini aku contohin dulu untuk yang amina sebagai rantai utama dengan tipe yang amina primer ya. Berarti nggak ada cabang lain ya, aminanya nggak terikat dengan gugus lain lebih dari 1, berarti cuma ngikat 1 gugus lain aja. Di sini ada contoh, ada propil, ada gugus amina. Tata namanya adalah alkil amina, berarti langsung aja di sini ada C-nya 3, berarti propil terikat dengan amina, gugus amina, berarti namanya langsung saja propil amina. Tata namanya kan alkil amina. Di sini juga ada sikloheksil. Jangan keliru sama benzena ya, sikloheksil itu nggak ada ikatan rangkapnya. Kalau benzena itu ada ikatan rangkap 2-nya berselang-seling, jumlahnya 3 ya. Kalau ini namanya sikloheksil, di sini ada amina, berarti namanya adalah sikloheksil amina, gitu ya. Kita lanjutkan di amina yang sekunder. Untuk yang amina sekunder, di sini gugus aminanya kan akan terhimpit dengan 2 gugus lainnya. Cara memberi penamaannya, kita pilih rantai yang terpanjang. Nah, rantai yang terpanjang ini nanti akan terikat dengan gugus aminanya dan akan menjadi rantai utama. Di sini bisa kita lihat
rantai yang panjang adalah yang sebelah kanan ini, yang etil. Kalau di sini kan C-nya cuma 1, di sini C-nya 2. Berarti etil ini akan terikat dengan aminanya, akan menjadi rantai utama. Hasilnya seperti ini rantai utamanya. Lalu dikasih nama sesuai dengan yang tadi amina primer. Berarti di sini etil, di sini amina, berarti namanya etil amina. Terus berarti sisanya ini tadi menjadi cabang. Cabangnya berarti kita namain N-alkil. Kalau di bab sebelumnya kan biasanya ada nomornya 1 metil atau 2 etil. Kalau di sini nomornya diganti dengan N. Berarti di sini N-metil. Untuk penamaannya berarti langsung digabung aja antara cabang dengan rantai utama. Berarti di sini N-metil, di sini etil amina, berarti namanya adalah N-metil etil amina, gitu ya. Aku punya contoh lain. Di sini ada amina sekunder. Seperti biasa dipilih rantai yang paling panjang, akan terikat dengan gugus aminanya dan akan menjadi rantai utama. Berarti di sini C-nya ada 3, di sini C-nya ada 2. Maka yang akan menjadi rantai utamanya adalah yang C-nya ada 3 ini. Akan bergabung dengan aminanya menjadi rantai utama. Seperti ini ya. Ini akan menjadi rantai utama, diberi nama langsung aja alkil amina. Berarti di sini adalah propil, di sini amina. Propil amina. Lalu gugus lainnya akan menjadi cabang. Cabangnya di sini adalah N-etil. Terikat di gugus N, cabangnya etil, N-etil. Lalu untuk penamaannya tinggal digabung aja antara cabang dengan rantai utama. Berarti cabangnya dulu N-etil propil amina. N-etil propil amina, gitu ya. Kita lanjut ke amina tersier. Amina tersier ini penamaannya hampir sama dengan yang amina sekunder, tapi di sini cabangnya ada 2. Kalau yang amina sekunder tadi kan cabangnya cuma 1. Kalau di tersier cabangnya ada 2. Aku kasih contoh di sini. Ada struktur seperti ini. Berarti seperti biasa kita pilih rantai yang terpanjang akan mengikat gugus N dan menjadi rantai utama. Di sini C-nya ada 2, di sini C-nya ada 1. Sedangkan di sini paling banyak C-nya ada 4. Berarti C4H9 ini akan mengikat gugus N dan menjadi rantai utama. Berarti diberi nama hasilnya seperti ini. Untuk rantai utama namanya adalah, di sini ada C4 butil amina, gitu ya. Lalu untuk kedua gugus sisanya, dua-duanya ini akan menjadi cabang. Berarti cabangnya ada 2. Yang satu di sini namanya N-metil, di sini namanya di sini namanya N-etil. N-etil ya. Kalau di sini namanya N-metil. Seperti ini ya. Ini N-etil, di sini N-metil. Berarti untuk penamaannya masih disesuaikan dengan abjad ya. Dari cabangnya dulu, antara etil dengan metil duluan yang etil ya. Berarti namanya adalah di sini N-etil, lalu cabang berikutnya N-metil, kemudian rantai utamanya butil amina. Jadi namanya adalah N-etil, N-metil, butil amina, gitu ya. Lalu kita lanjut ke tata nama amina kuartener. Di sini menjadi garam amonium tersubstitusi ya. Jadi substitusinya di sini ada ikatan lain. Di sini contohnya adalah BR-men. Berarti penamaannya nggak usah pakai cabang, langsung aja disebutin gugus yang terikat sesuai dengan abjad. Di sini kan ada, sini ya, ada metil, ada propil, ada di sini butil, di sini etil. Berarti disesuaikan langsung dengan abjad. Butil dulu, butil, etil, metil, propil disebutin aja, lalu disambung amonium dan halidanya atau ikatan lain. Kalau misal
di sini ikatannya adalah bromida, ya berarti namanya adalah bromida. Tapi kalau ada senyawa lain juga bisa dimasukin di sebelah sini. Kalau di sini namanya adalah butil etil metil propil amonium bromida. Agak itu ya, ribet namanya ya. Oke, untuk penamaan amina seperti itu ya, macam-macamnya. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke pembahasan tata nama amina jika sebagai cabang ya. Amina kalau sebagai cabang itu syaratnya dia memiliki prioritas yang lebih rendah daripada gugus lainnya. Di sini ada beberapa daftar prioritas ya, yang lumayan lengkap ini. Amina posisinya di sebelah sini. Berarti kalau misal amina posisinya lebih rendah daripada gugus lain, berarti amina akan menjadi cabang. Kita masuk ke contohnya ya di sini ya. Di sini ada 2 gugus. Bisa dilihat ada COOH, RCOOH berarti termasuk gugus asam karboksilat ya ini. Lalu ada gugus NH2 berarti termasuk amina. Berarti ada 2 gugus di sini asam karboksilat dan amina. Kita lihat di daftar prioritas. Asam karboksilat letaknya paling tinggi, sedangkan amina letaknya lebih rendah ya. Berarti dari sini bisa kita lihat kalau asam karboksilat lebih tinggi prioritasnya dan akan menjadi rantai utama. Sedangkan di sini amina akan menjadi cabang. Sehingga seperti ini, jika menjadi rantai utama, lalu diberi penomoran ya, nomor 1 dimulai dari yang dekat dengan gugus OH-nya. Nomor 1, kemudian kita lihat di sini cabang aminanya itu di nomor 2. Nah, amina kalau menjadi cabang di sini ya. Amina sebagai cabang namanya menjadi amino ya. Itu untuk cabang amina namanya adalah amino. Di sini berarti kita bisa lihat nama cabangnya adalah 2 amino. Lalu rantai utamanya asam butanoat. Berarti namanya adalah asam 2 amino butanoat gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke sintesis amina. Sintesis itu pembuatan. Ada 4 cara. 4 cara pembuatan amina, bisa melalui SN2, substitusi nukleofilik 2, bisa melalui reduksi senyawa nitro, bisa melalui aminasi reduktif, dan penataan ulang amida. Kita bahas pertama yang melalui SN2. SN2 boleh diingat lagi ya, waktu dulu sebelum tes. Di sini ada nukleofilik, di sini ada alkil halida ya. Dan bedanya di sini nanti akan ditambah dengan NH3. Untuk sintesis amina, khusus sintesis amina nanti di sini ditambah dengan NH3. Nanti hasilnya di sini sebuah amina dan hasil sampingnya, produk sampingnya adalah air. Kita beri contoh di sini ada alkil halida yaitu etil bromida. Ditambah dengan NH3 dan nukleofiliknya adalah OH-. OH- ya pakainya. Nanti hasilnya ikatan sebelah sini akan putus ya. Lalu NH3-nya ini akan menjadi seperti ini. NH2 dengan H. Nanti NH2-nya ini gabung dengan etil. Ya. Lalu H-nya ini akan gabung dengan OH- jadi jadi H2O. Gitu ya. Tapi hasil utamanya yang ini. Nanti akan menjadi di sini adalah etilamina. Kemudian ada contoh lain di sini. Alkil halidanya BR-nya di sebelah sini di sekunder, nanti hasilnya juga seperti ini. Aminanya terikat menggantikan BR-nya. Gitu ya. Kita lanjut ke sintesis
cara sintesis lainnya yaitu dengan reduksi senyawa nitro. Senyawa nitro adalah senyawa yang mengandung gugus NO2. Tuh ya. Di sini berarti awal reaksinya bisa direaksikan alkil NO2 ataupun bisa pakai benzena. Nanti katalisnya adalah Fe, HCl, dan OH-. Boleh dihafal ya ini. Nanti hasilnya akan menjadi amina. Di sini aku kasih contoh. Di sini ada nitropropana. Nanti dengan katalis ini NO2-nya akan berubah menjadi NH2. Begitu juga dengan di sini ada nitrobenzena. Nanti benzenanya akan mengikat NH2 hasilnya ya. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke aminasi reduktif. Aminasi reduktif itu seperti apa? Jadi aminasi reduktif itu adalah pembentukan amina dari aldehid. Berarti awalnya adalah senyawa aldehid. Nanti reaksinya ada 2 kali. Di sini ada penambahan NH3. Kalau di sini ada penambahan H2 dan Ni. Gitu ya. Seperti ini hasilnya. Hasil tahap 1 dan ini hasil terakhirnya. Akan terbentuk suatu amina. Jadi untuk hasil akhirnya ini C dari sini tetap dipakai ya. Untuk ke sini nanti yang R-nya ini nyambungnya ke sini. Jadi bukan R aja yang dipilih tapi C-nya juga masuk. C yang karbonilnya ini masuk ke sini. Kita langsung ke contohnya. Di sini ada contoh ya dari aldehid. Di sini ada propanal direaksikan dengan NH3, nanti hasilnya seperti ini nanti. Salah ini. Ini juga ya NH. Salah. Hasilnya berarti ada NH seperti ini. Ini tinggal gugus O-nya diganti menjadi NH, sama juga dengan yang contoh di bawahnya, diganti dengan NH setelah reaksi tahap 1 akan menjadi seperti ini. Lalu untuk tahap 2-nya akan menjadi amina. Tinggal rantai C-nya ini, termasuk C karbonil sebelah sini ya, dipindah dan membentuk ikatan dengan NH2 seperti itu. Katanya primer ya. Berarti nanti hasilnya adalah amina primer. Kemudian untuk reaksi selanjutnya adalah penataan ulang amida. Amida itu seperti ini ya strukturnya. Lalu direaksikan dengan gas halogen, bisa Br2, I2 dan seterusnya dengan OH-. Nanti hasilnya akan menjadi amina. Contohnya di sini ada amida ya. Dengan C-nya di sini ada 2. Ada 1 ya berarti. Ada 1 C di sini, nanti berarti yang terpisah di sebelah sini ya. Lalu akan metilnya ini akan berikatan dengan NH2 itu ya. Itu juga yang C3H7 ini akan terpisah dan nanti akan mengikat NH2. Untuk katalisnya di sini kan gas halogen, berarti bisa Br2, I2. Lalu untuk katalis yang kedua adalah OH- gitu ya. Bisa dihafalin. Kemudian kita ke reaksi-reaksi amina. Di sini ada beberapa reaksi ya.
Yang pertama kita bahas tentang pembentukan garam amonium tersubstitusi. Di sini bisa direaksikan amina dengan asam mineral. Contohnya seperti ada rangkuman ya, ada HCl, NO3 dan seterusnya. Akan menjadi garam amonium tersubstitusi. Bisa dilihat contohnya di sini. Ada amina primer, sekunder, dan di sini ada yang tersier ya. Kita bahas dulu ya untuk yang amina primer. Di sini direaksikan dengan, aku contohin HCl. Di sini bisa diisi dengan HNO3 dan sebagainya. Nanti berarti hasilnya ini hanya ini akan gabung ke sini. Berarti di sini akan bertambahkan hanya. Di sini NH2, di sini jadi NH3. Terus menjadi ion plus kation. Di sini dikasih plus, jangan lupa juga di sini hanya bertambah. CH3-nya tetap nyatu. Terus Cl-nya di sini ditulis di sampingnya dengan penulisannya tuh masih dalam bentuk ion min gitu ya. Begitu juga dengan yang amina sekunder. Amina sekunder di sini NH-nya dihimpit ya. Berarti nanti Cl-nya itu ngikat di yang dihimpit sini, dan H-nya juga bertambah dari NH menjadi NH2 menjadi plus. Nanti Cl-nya dalam bentuk kation, dalam bentuk anion, sorry. Ini ya jadinya seperti ini. Untuk yang tersier juga seperti itu. Nanti Cl-nya akan di bagian N dalam bentuk anion. Terus NH-nya ini akan menjadi kation plus ya. Dan H-nya bertambah. Dari nggak ada menjadi ada H1. Gitu ya. Kalau misal ini aku ganti HNO3, berarti di sini NO3 min ya. Kalau HBr berarti Br min, seperti itu. Gitu ya. Lalu kita lanjut ke pembentukan amida. Pembentukan amida itu dari amina ditambah dengan klorida asam. Klorida asam sama asam klorida beda ya. Jadi klorida asam itu termasuk golongan halida asam. Halida asam itu adalah turunan asam karboksilat. Berarti kalau di sini klorida asam khusus untuk klorida. Gitu ya, berarti di sini selalu Cl. Strukturnya seperti ini, di sini R-nya bisa diganti, bisa dimasukkan alkil ya. Nanti hasilnya akan menjadi amida. Contohnya seperti ini. Di sini ada etilamina direaksikan dengan klorida asam ya di sini ya. Di sini namanya adalah etanoil klorida. Nanti bagian penamaan di bab selanjutnya kalau nggak salah. Nanti hasilnya aminanya ini akan bergabung di sebelah sini. Hanya berkurang ya, soalnya diikat sama dua gugus lain kan, berarti jadinya NH. Ikatnya di sebelah sini untuk klorida asamnya yang putus. Di sebelah sini akan gabung dengan tadi etilaminanya dengan NH, dengan H-nya ini satu. Hasilnya seperti ini ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke reaksi yang ketiga, yaitu uji Hinsberg dengan amina primer. Jadi gini ya reaksinya, cukup panjang. Jadi ini direaksikan amina primer dengan reagen seperti ini. Nanti reaksinya akan berjalan seperti ini dan akan menghasilkan suatu garam sulfonamida. Jadi dalam prakteknya nanti kalau misal ini amina primer, nanti akan menghasilkan garam sulfonamida. Garamnya itu akan larut. Nanti ditambah dengan asam, garamnya itu akan ngendap. Itu kalau amina primer. Kalau amina sekunder, nanti amina sekunder dan tersier nggak bisa bereaksi dengan reagennya di uji Hinsberg ini. Seperti ini ya. Setelah ditambahkan reagen bisa langsung ke sini ataupun melewati reaksi ini kalau ditambah dengan OH-.
Seperti itu. Sini ada contohnya, tinggal diganti tadi R-nya dengan alkil lain, misal di sini metil, reaksinya berjalan sama ya. Sama kayak di contoh ini. Oke, kita lanjut ke reaksi amina dengan asam nitrit. Jadi asam nitrit itu HNO2 ya. Asam nitrit itu HNO2. Di sini kenapa HONO ini biar mempermudah nanti jalannya reaksi ya, kan bisa HONO gitu. Nah, HONO ini dari mana? Asalnya tuh dari NaNO2 direaksikan dengan HCl. NaNO2 ditambah HCl. Nanti Na akan bergabung dengan Cl. NO2-nya akan bergabung dengan H. Ya, berarti di sini hasilnya kan HNO2 sama dengan HONO. Itu ya. Lainnya akan menjadi NaCl atau garam. Di sini untuk amina primer direaksikan dengan asam nitrit, hasil utamanya adalah suatu alkohol. Hasil sampingnya ada alkena. Kalau dia bisa bentuk alkena, nanti ada hasil samping berupa alkena. Tapi hasil utamanya adalah alkohol. Di sini ada contoh adalah etilamina direaksikan dengan asam nitrit. Asam nitrit dari NaNO2 dan HCl ya. Jangan bingung kalau asam nitritnya ini dalam bentuk seperti ini, NaNO2 dan HCl. Itu nanti hasilnya juga asam nitrit. Nanti hasil utamanya, etilnya akan menjadi etanol. Ya kan? Lalu hasil sampingnya kalau dia bisa bikin alkena, berarti di sini akan ada hasil samping berupa alkena, di sini ada etena gitu ya. Kalau misal di sini cuma metil kan nggak bisa bentuk alkena, berarti bentuknya cuma metanol kalau di sini metil ya. Kalau di sini etil bisa bentuk alkena. Kita lanjut ke amina sekunder. Direaksikan dengan nitrit nanti hasilnya seperti ini. Berarti tinggal diganti aja di sini dengan alkil gitu ya. Di sini ada struktur seperti ini direaksikan dengan asam nitrit, hasilnya sama ya dengan contohnya. Di sini tinggal diganti dengan gugusnya sesuai dengan awalnya gitu ya. Untuk amina tersier, di sini amina tersier, di sini ditambah HONO ya, Di sini berarti akan terbentuk garam amonium ya. Dengan substitusinya adalah HONO. Gitu. Garam amonium tersubstitusi, tapi substitusinya itu adalah asam nitritnya itu. Contohnya seperti ini. Amina tersiernya reaksikan asam nitrit, tersubstitusinya juga asam nitrit gitu ya. Kita lanjut ke reaksi selanjutnya, reaksi terakhir. Di sini ada reaksi substitusi elektrofilik aromatik. Berarti di sini yang direaksikan ada dua reaksi ya. Di sini ada reaksi Sandmeyer dan juga reaksi coupling azo. Di sini berarti senyawa aminanya adalah senyawa amina yang aromatik juga. Seperti ini ya. Amin aromatik primer, yang primer reaksikan dengan HONO sama kayak tadi, nanti hasilnya akan garam diazonium seperti ini. Garam diazonium tersubstitusi Cl- gitu ya. Selanjutnya untuk reaksi coupling azo, di sini ada ion benzena diazonium, nanti direaksikan dengan amina aromatik, bisa juga dengan fenol. Nanti hasilnya akan menyatu antara si ion benzena diazonium ini dengan amina aromatik ataupun dengan fenol. Contohnya seperti ini dengan amina aromatik ya. Di sini ion benzena diazonium direaksikan dengan amina aromatik.
nanti akan bergabung di salah satu ikatannya di benzenanya ini. Hasilnya seperti ini, dan ikatannya dari rangkap 3 dia akan menjadi rangkap 2. Tuh ya, ini juga bisa diganti dengan fenol. Fenol tuh berarti NH2-nya ini diganti dengan OH. Fenol itu alkohol, tapi terikat dengan benzena ya, gitu. Kita lanjut ke latihan soalnya. Di sini ada 8 soal. Untuk soal pertama, ada suatu struktur seperti ini, lalu disuruh menyebutkan namanya ya. Aku ada pembahasannya seperti ini ya. Di sini sama soalnya. Bisa kita lihat di sini adalah amina sekunder karena dia di antara dua ikatan lain, sebelah kanan dan sebelah kiri. Cara penamaannya gimana? Berarti seperti tadi sebelumnya kita cari rantai yang terpanjang yang akan mengikat NH nanti akan menjadi rantai utama, gitu ya. Berarti yang paling panjang kan sebelah sini, yang paling pendek yang sini. Berarti sebelah sini akan menjadi rantai utama, terus dinamain seperti amina primer. Berarti di sini ada 6C, namanya heksil. Sini amina, berarti namanya rantai utamanya adalah heksil amina. Lalu sisanya tadi yang rantainya lebih pendek akan menjadi cabang. Lalu dinamain N-etil. Gitu ya, karena ada 2C di sini. Yang di sudut-sudutnya ini ya. Berarti namanya langsung digabungin aja antara cabang dengan rantai utama. Berarti N-etil heksil amina, gitu ya. Untuk nomor 2 di sini suruh memberi nama juga. Bisa dilihat di sini ada gugus aldehid COH ya, gugus aldehid dengan gugus amina. Berarti kita lihat di daftar prioritas tadi antara aldehid dengan amina, di sini amina, aldehid di sebelah sini. Berarti lebih tinggi yang aldehid. Berarti aminanya akan menjadi cabang ya. Berarti akan menjadi seperti ini ya tadi. Nah, amina akan menjadi cabang, sedangkan aldehid akan menjadi rantai utama. Berarti kita kasih nama dulu untuk aldehidnya. Di sini ada 8C. Berarti namanya oktanal ya. Untuk aldehidnya. Lalu untuk cabangnya yaitu cabang amina, berarti namanya amino. Amina kalau sebagai cabang namanya adalah amino. Lalu letaknya di nomor 3, berarti namanya adalah 3 amino. Sehingga nama senyawa ini digabung antara cabang dengan rantai utama, berarti 3 amino oktanal gitu ya. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada alkil halida direaksikan dengan NH3 dengan katalis OH-. Berarti ini termasuk reaksi sintesis ya, sintesis amina bagian yang SN2 gitu ya. Bisa dibuka lagi tadi rangkumannya. Sintesis amina SN2 berarti nanti NH3-nya ini menjadi NH2 ya. Dengan H, NH2-nya akan menggantikan posisi I. Ini akan putus, NH2-nya masuk. Ya, berarti hasilnya seperti ini ya. Hasil utamanya adalah suatu amina. Kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 di sini ada suatu nitrit direaksikan dengan FeHCl dan juga OH-. Berarti di sini termasuk sama juga sintesis amina, bagian yang reduksi senyawa nitro. Reduksi senyawa nitro berarti di sini NO2-nya hasilnya ya, NO2-nya diganti dengan NH2 tadi. Seperti ini berarti hasilnya untuk nomor 4. Tinggal diganti dengan NH2 gitu ya. Lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada amida
direaksikan dengan Br2 dengan OH-. Berarti di sini sama juga termasuk sintesis amina yang bagian penataan ulang amida. Berarti nanti hasilnya akan menjadi amina seperti ini. Nih ya. Yang diambil sebagai amina adalah yang sebelah sini, yang R-nya alkil, bukan yang C karbonilnya nggak masuk ke aminanya. Hanya yang di sebelah sini. Itu ya. Kita lanjut ke nomor 6. Di sini ada amina sekunder direaksikan dengan CH3COH. Bisa dilihat lagi, berarti di sini termasuk reaksi amina, yaitu di sini ya. Ada amina sekunder dengan CH3COH, berarti termasuk reaksi amina, yaitu reaksi pembentukan garam amonium tersubstitusi ya. Nah, nanti untuk yang bagian amina sekunder, nanti di sini CH3COH kan akan menjadi seperti ini. Hanya akan gabung ke NH-nya sebelah sini, berarti hanya akan menjadi 2 ya. Lalu ada kationnya, berarti plus. Seperti ini ada plusnya. Berarti di sini etilnya tetap gabung, si propilnya juga gabung, nanti menjadi NH2+, lalu akan ada anion di sini dari OOCCH3 dalam bentuk anion ya nulisnya. Seperti itu. Seperti ini hasilnya untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor 7. Untuk nomor 7 di sini ada amina primer direaksikan dengan HONO, berarti asam nitrit. Berarti nanti dia akan menjadi, di sini kan aminanya primer ya, berarti hasilnya akan jadi alkohol dan alkena. Kalau bisa bentuk alkena berarti jadi alkena. Hasil sampingnya alkena. Seperti ini nomor 7. Berarti untuk menjadi alkohol tinggal diberi gugus OH, untuk menjadi alkena berarti salah satu ikatan aja yang rangkap 2. Seperti ini hasilnya. Hasil utamanya adalah yang alkohol. Tinggal ditambah gugus OH. Hasil alkenanya juga sama, C3, C-nya masih 3, tapi ada ikatan rangkap 2 di salah satu ikatan. Gitu. Untuk nomor 8, latihan soal terakhir. Di sini ada ion benzena diazonium ya. Berarti termasuk reaksi coupling azo. Di reaksi kelima ya, reaksi substitusi elektrofilik aromatik direaksikan dengan fenol. Berarti seperti contoh akan terjadi penggabungan antara fenol dengan ionnya ini. Seperti ini hasilnya. Di sini ikatan N dengan N semula adalah ikatan rangkap 3. Lalu setelah digabung menjadi ikatan rangkap 2, gitu ya. Tinggal digabung aja di salah satu C di benzenanya ini.